Recorder. Oke, ladies and gentlemen, teman-teman dosen ASEAN Lecturer Community, dimanapun Anda berada, baik di Jakarta dan di 33 provinsi lain di Indonesia dan di negara Malaysia tetangga, ASEAN countries. Saya ingin melanjutkan sharing saya mengenai impact of COVID pandemic kepada dunia pendidikan tinggi di Indonesia khususnya yang IPTS ya, yang middle low yang bawah yang sangat teruk sekarang ini dan bagaimana sebaiknya solusinya berdasarkan ya pandangan dan sharing kita masing-masing lah. Namanya ini sebuah sharing, namanya sebuah ide yang boleh kita tambah kurangkan. Yang penting kita jangan diam karena ini keadaan makin hari makin kurang baik ke hadapan. Oke. Di di edisi pertama terkaitan dengan perkara yang saya sebut tadi, saya sudah sebutkan bahwa dari 4.000 lebih perguruan tinggi swasta di Indonesia, itu lebih dari 1.000 sampai 1.500 atau ke 2.000 yang boleh dikata perguruan tinggi atau college university yang bahagian yang sangat teruk impact dari COVID pandemic karena 3 perkara tadi yang sudah saya share sebelumnya, yaitu soalan yang terkait dengan impact of economic budget kepada parent-nya sehingga membuat student-nya tak berdaya untuk membayarkan tuition fee. Yang kedua berkaitan dengan kemampuan college sendiri untuk mendevelop quality yang terhad oleh income, budget investment dan juga karena mereka ini kecil-kecil sehingga government mendesak supaya mergers dan merger ini pun perkara yang memerlukan masa dan tidak senang atau tidak mudah dilakukan dalam masa yang dekat, tapi apabila tak dilakukan pun masalahnya lebih sukar lagi kan. Ketiga soal lulusan IPTS termasuk IPTA juga yang makin tidak mudah untuk memasuki dunia kerja karena keterbatasan peluang lapangan kerja makin hari, makin bulan, makin tahun makin berkurang, makin menyempit karena teknologi makin efisien untuk menggunakan tenaga manusia dan sebagainya. Nah, lanjutan daripada edisi yang lalu, bagaimana sebaiknya merger ini dilakukan lebih cepat atau lebih lebih mudah lah. Walaupun saya sukar menyebut mudah, artinya perlu ada inisiatif dari pihak-pihak yang kita sebut stakeholder untuk menjembatani atau memediasi proses ini. Nah, dalam hal ini di Indonesia ada yang dikenali sebagai Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia atau APTISI. Nah, APTISI ini punya cawangan di 34 provinsi kalau saya tak silap semua ada. Dan juga di setiap provinsi itu ada lagi pembagiannya kepada sektor-sektornya. Nah, misalnya di Bekasi City atau di West Java maksud saya, itu ada APTISI West Java, kemudian di bawahnya ada sektornya, ada yang West Java atau Jawa Barat 1, Jawa Barat 2, Jawa Barat 3 itu karena terlalu luas wilayahnya. For your information bagi kawan-kawan di luar Indonesia itu Jawa Barat itu mempunyai penduduk lebih 50 juta ya.
Artinya satu penduduknya lebih dari penduduk Malaysia satu negara. Atau 10 kali penduduk 10 kali ya, 50 kali ya penduduk Brunei. Nah, 53 juta ingat saya lebih kurang penduduk Jawa Barat ini. Jadi, yang semestinya perlu mengambil inisiatif untuk memediasi, setidaknya mengajak bicara beberapa di antara yang, berminat atau berhasrat ingin keluar dari masalah yang sedang mereka hadapi, supaya boleh bermerger, ya. Karena tentu saja kadang-kadang ada bahasa di sini, bahasa Jawa tuh, ada eueuh pikeuh ya, enak tak enak mengajak yang lain, oleh, kulit yang satu kepada yang lain. Nah, di sinilah peran aptisi mestinya, menggelar satu pertemuan inisiatif untuk pembincangan awal, sehingga bisa diinventarisir mana-mana yang, berminat untuk merger dan program studi seperti yang mana saja yang bisa dikelompokkan menjadi, satu kelompok, ilmu yang berkaitan gitu kan, social science kah, health and sciences kan, kemudian mungkin ada engineering dan sebagainya. Jadi, sebaiknya aptisi ini, para ketuanya atau pengurusnya perlulah mengarahkan, memberikan perhatian dan inisiatif untuk hal ini, karena, di saat-saat seperti inilah sangat diperlukan kontribusi dan inisiatif-inisiatif yang bisa membuat, yang kecil-kecil ini, college ini bisa, bersinergi ya, saling mencari solusi sebagaimana yang pemerintah harapkan, atau pilihan lain ya di-close, tutup sudah, tak bisa lagi menerima mahasiswa. Karena apa? Karena tidak cukup resource untuk mendevelop, human capital yang sesuai dengan standar-standar yang diterapkan oleh Kementerian Higher Education. Nah, saya hanya ingin menyampaikan 3 masukan ya. Yang pertama, lupakanlah saja semua, entitas yang bersifat, apa namanya ya, tidak substantif atau bersifat primordial, entah karena dulu didirikan dengan sebuah histori tertentu atau sebuah, culture atau sebuah, misi tertentu yang pada masa itu mungkin masih bisa dilakukan tersendiri, tapi sekarang sudah tak bisa demikian, maka forget it untuk semua itu, yang penting bagaimana bisa terus berpartisipasi dalam, eee, melakukan atau menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan bermitra dengan, teman-teman ataupun, perguruan tinggi lain yang ingin tetap eksis secara bersama-sama dengan merger dan, berkolaborasi ya. Kemudian yang kedua, tentu saja dengan melakukan merger dan, fusion ini ada, aset-aset yang mungkin bisa rekapitalisasi ya, sehingga membantu proses munculnya sebuah institusi baru secara bersama-sama yang akan memberi manfaat untuk bersama. Jadi, eee, di sini persoalannya agak sedikit krusial ya, karena di Indonesia untuk teman-teman Malaysia, Singapura, Thailand, dan lain Brunei tahu, di Indonesia itu yang memiliki IPTS itu adalah, foundation yayasan ya, bukan PT. Seperti di Malaysia saya tahu PT, di Singapura juga PT. Jadi bukan company yang memilikinya, tapi foundation yang sifatnya social, institution. Jadi, asetnya itu sangat bergantung kepada statusnya sejak awal. Apakah itu statusnya adalah, private yang kemudian digunakan oleh foundation, yayasan untuk, me mengaktifkan dia punya IPTS, ataukah ini sorry, memang aset atau equity dari foundation sendiri.
So, kalau equity-nya adalah owned by foundation itu tidak boleh dijual ya, tidak boleh di apa ya, tidak boleh dipakai untuk, hal yang bersifat komersial karena ini adalah social, motif. Mungkin yang boleh barangkali, ya kalau di Indonesia disebut tukar guling ya, maksudnya, eee, lokasi satu ditukar dengan lokasi lain tapi tetap atas nama foundation dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara yang perlu didedahkan secara regulation ya, menyangkut, aset dan equity dan sebagainya. Tapi ini pasti bisa cari solusi dengan meminta konsultansi dengan Kementerian, eee, Perundang-undangan, Kementerian Pendidikan, dan yang berkaitan dengan itulah. Kemudian yang ketiga, harus ada satu, apa ya, quote unquote Superman atau satu yang memang, apa ya, dihormati atau dipercayai atau diyakini punya kapasiti tertentu untuk, eee, menjadi pengetua dari, merger ini, yang mungkin dia sendiri tidak terlalu interest atau tidak ada yang dia mau cari, tapi nama baiknya, nama besarnya ataupun, eee, goodwill-nya atau ketokohannya lebih mudah untuk menyatukan yang apa, college-college ini yang banyak ini pada apa, magnet tokoh inilah. Nah, ini yang harus diupayakan oleh Aptisi dan, kawan-kawan, mungkin termasuk asosiasi dosen, bisa membantu juga ataupun, eee, ya cendekiawan yang lain lah yang peduli pada keadaan ini atau berkeinginan untuk ikut membantu serta. Itu saja kontribusi pemikiran saya, siapa tahu bisa dilanjutkan pada diskusi yang lebih luas lagi sekedar untuk memantik, pemikiran-pemikiran baru untuk mencari solusi-solusi alternatif. Thank you. Makasih daun sirih, daun kayu, terima kasih, thank you. Recorder stop. Halo, kemana saudara Indah? Halo Mas Bro. Mana? Allahu Akbar. Halo? Udah Udah habis. habis? Ya udah habis dari tadi.